Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan mengenai bab 9, menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Pengertian madhab. Kata madhab berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat pergi, rujukan atau sandaran dalam mengamalkan ibadah. Selain itu, madhab juga dapat berarti aliran atau firqah, golongan atau ta'ifah dan sekte. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan sebagai berikut. Menurut ahli Hasan, mazhab adalah mengikuti hasil seorang ijtihad, seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Yang kedua, menurut Muhammad Hussein Abdullah, mazhab adalah kumpulan pendapat ijtihad yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang mendasari pendapat tersebut. Selanjutnya, syarat dan fungsi madhab ijtihad. Madhab memiliki fungsi sebagai sandaran, rujukan atau referensi, dan sumber pengetahuan dan pegangan bagi masyarakat dalam mencari suatu jawaban masalah yang dihadapi. Ijtihad dengan artian yang demikian itu sangat diperlukan karena ia dapat menopang risalah Islam yang abadi. Guna menjamin hasil ijtihad tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademik dan moral. Maka seorang mujtahid yang dapat melakukan ijtihad tersebut pada berpegang pada hasil pemikiran seorang mujtahid dengan sikap yang objektif, kritis dan tidak fanatis. Dengan kata lain, sebelum ia benar-benar menjadi seorang mujtahid yang mutlak, independen, ia terlebih dahulu dapat menjadi mujtahid yang bersandar pada pendapat mujtahid yang lain. Atau yang lain lebih dikenal dengan mujtahid fi al-madhab atau menjadi mujtahid muqayyad. Sebab-sebab timbulnya berbagai madhab. Yang pertama, adanya ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang lebih dari satu arti atau ayat musytarak, makna yang multitafsir, interpretable, makna yang tidak tegas, mutasyabihat, makna yang global atau umum, dan makna yang singkat yang disebut qisas. Kedua, adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang derajatnya bukan hadis mutawatir, melainkan hadis ahad. Setelah dilakukan penelitian terhadap hadis akad ini oleh para ulama, hasilnya berbeda-beda. Dan ketiga, adanya perbedaan kondisi geografis dan lingkungan sosial. Sebagaimana diketahui, di antara para ulama mujtahid tersebut bertempat tinggal di wilayah yang keadaannya geografis dan lingkungannya berbeda-beda antara satu dan lainnya. Keempat, tingkat kecerdasan, wawasan, dan kegeniusan mujtahid. Kegiatan ijtihad dan mengeluarkan produk hukum dan lain telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Juga sering berijtihad. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW juga sering berijtihad dan ijtihadnya ada pula yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelima, pertentangan politik sejarah mencatat bahwa antara Khulafaur Rasyidin yang keempat, yakni zaman Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran dengan Muawiyah bin Abu Sufyan di Siffin karena memperebutkan kekuasaan. Keenam, perbedaan paham teologi dan politik para mujtahid pada zaman Khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Sudah terdapat aliran Khawarij dan Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Sunni, Syiah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketujuh, perbedaan bidang keahlian dan latar belakang pendidikan para mujtahid. Sebagaimana diketahui bahwa di kalangan para mujtahid, di samping menguasai ilmu agama, secara umum mereka juga memiliki ilmu keahlian tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan pendapat tersebut bukan lahir dalam ruang yang hampa, melainkan lahir karena adanya faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, sikap menghargai berbagai madhab. Agar perbedaan madhab tersebut tidak menimbulkan bencana perpecahan dan fitnah di kalangan umat,
maka diperlukan adanya sikap kedewasaan dalam beragama, yaitu yang pertama, memandang bahwa berbagai pendapat yang terdapat dalam hal tersebut sebagai hasil ijtihad yang mengandung kebenaran dan kesalahan. Yang berhak menentukan mazhab yang benar atau yang salah hanyalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kedua, memandang bahwa semua pendapat dalam mazhab tersebut tidak keluar dari Islam, atau tidak ada satupun pendapat mazhab tersebut yang dapat dikatakan kafir, karena di antara pendapat mazhab tersebut tidak ada yang bertentangan. Ketiga, memandang bahwa perbedaan dalam hal yang bersifat furu'iyah atau cabang tidak boleh menghalangi seorang yang saling berbuat baik, tolong menolong, bantu membantu, tegur sapa antara satu dan lainnya. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut tidak akan menimbulkan perpecahan. Keempat, bersikap saling menghormati, menghargai, memuliakan, dan memberikan peluang kepada masing-masing mazhab untuk meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan paham mazhabnya itu dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, dan seterusnya. Kelima, membangun dialog dan kerjasama di antara para penganut mazhab tersebut, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, satu dan lainnya akan dapat saling memperkaya pemahaman dan pengalaman mazhabnya masing-masing. Keenam, memandang bahwa perbedaan mazhab merupakan sebuah realitas dan keniscayaan yang tidak dapat ditolak. Perbedaan pendapat terjadi karena sebab-sebab yang berada di luar kemampuan manusia, melainkan sebagai sesuatu yang dialami. Dan ketujuh, memandang bahwa adanya mazhab yang beragam itu merupakan sebuah kekayaan intelektual dan kultural yang sangat berharga. Ia tak ubahnya seperti supermarket yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia yang semuanya baik dan halal. Dengan adanya berbagai kebutuhan tersebut, dapat menentukan pilihannya yang sesuai dengan keadaan dirinya. Itulah tadi pemaparan dari pengantar studi Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.